Saya tuh ketemu dengan beberapa dokter. Kami mengatakan bahwasannya untuk seronin itu ada di dalam tubuh sebetulnya. Termasuk di dalam tubuh itu ada enzim proserinase. Tetapi saya tidak tahu. Banyak dokter yang kayaknya tidak mengerti gitu loh. Nah, tentunya saya berbusa-busa ngomong begini nggak nyambung gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah memang publikasi ini tuh sudah mendunia atau memang dokter-dokter Indonesia ini yang memang terlambat untuk informasinya gitu. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja jawab. Kebetulan saya sekarang sedang mendidik 3 orang dokter calon untuk mengambil spesialisasi ini. Awalnya juga mereka begitu, tapi saya suruh sekarang begini. Saya ambil contoh begini. Kalau Bapak ingin misalnya baca tentang kecantikan, ya, majalah apa yang dibeli? Femina, gitu-gitu ya. Nah, Horwood, gitu-gitu ya. Tapi yang dibelinya Intisari, dapat kecantikan. Itu yang selalu saya bilang sama dokter-dokter, please open your mind, buka matamu itu, ya. Yang dibacanya Lancet, Pak. Yang dibangsanya Archive of Internal Medicine. Yang dibacanya adalah New England Journal of Medicine. Itu semuanya jurnal-jurnal konvensional medicine. Tidak akan dapat yang seperti ini. Cuman sekarang, makanya saya bilang kepada anak didik saya yang 3 orang tersebut, saya bilang gini, sekarang cari di Archive of Internal Medicine nomor sekian-sekian-sekian. Ada. Ya, ada. Udah masuk sekarang ke jurnal-jurnal yang konvensional. Sudah masuk seperti yang ini, American Heart Journal masuk, American Journal of Cardiology masuk. Cuma dokter kita ini tidak pernah mau baca jurnal, sibuk cari duit. Ilmu kedokteran selalu updating. Saya tiap malam tidur harus jam 2, jam 3 untuk selalu membaca jurnal-jurnal terbaru. Nah, kebetulan saya adalah salah satu member daripada FDA. Cukup bersyukur saya dipercaya orang Indonesia untuk masuk di member of FDA yang mengatur semua ini semua di dunia. Dan terpaksa saya harus baca. Tapi dokter-dokter kita tidak mau dan sudah skeptis. Itu yang jadi masalah. Sudah memandang sebelah mata. Tapi coba kita lihat, banyak kita lihat termasuk guru-guru saya sendiri yang sudah profesor-profesor, pada saat dia sudah mentok di dirinya dengan obat, dia sudah katakanlah bosen dan tidak ada hasil, dicobanya ini enak, baru percaya. Ya nggak apa-apalah, itu proses lah, saya bilang biarin aja lah. Jadi susah kita mengatakan untuk ini begini, ini begini, ini begini, karena sudah skeptis. Itu yang masalahnya, tidak mau membuka wawasan. Itu yang jadi masalah. Makanya saya bilang tadi di awal, janganlah arogan sebagai dokter. Tuhan tidak menciptakan dokter saja yang bisa menyembuhkan, ya. Tidak hanya dokter yang bisa menyembuhkan, banyak orang lain yang bisa menyembuhkan. Dan selalu saya sampaikan bahwa tidak ada obat yang lebih bagus kecuali obat yang dibuat oleh Tuhan, yang ada di alam, tidak yang di pabrik.
Yang di pabrik tidak bisa mengobatin, hanya mengkontrol masalah. Ya enggak? Tapi yang bisa menyembuhkan siapa? Yang menciptakan penyakitnya. Tidak akan kuciptakan suatu penyakit kecuali kuciptakan penyembuhnya. Ilal maut, kecuali kematian. Nah, itu yang dokter kita, saya bilang tadi, sudah memposisikan diri sudah lebih hebat dari Tuhan. Sorry itu sih, kalau ada teman sejawat di sini, please rubah. Jadi susah memang, wah capek. Saya begitu masuk ke Indonesia sudah merancang untuk merubah kurikulum pendidikan dokter kita. Saya sudah diminta. Belum jalan sampai sekarang. Ya nggak tahu kenapanya itu. Apalah artinya saya yang cuma satu lidi. Tapi kalau banyak lidi akan mudah kita untuk menyapu. Tapi sayangnya itu tadi, kembali saya gagas pun kita kasih untuk pengetahuan, ambil spesialis ini, ambil spesialis ini. Kayak kemarin ada orang tua, anaknya sekarang hampir tamat dokter, di otaknya hanya mau spesialis bedah. Saya buka pola pandang ini begini. Satu yang saya bayangkan gini, ngapain lah Pak bersaing dengan yang sudah ada. Orang saya ngomong dulu, kebetulan pada waktu saya ada masih di Amerika, kebetulan waktu saya jadi dokter spesialis jantung, tapi sudah mengambil spesialis ini, saya bilang gini, bentar lagi kalian jadi dokter puskesmas deh, saya bilang. Kenapa? Gua kan spesialis kok puskesmas. Kenapa? Orang Indonesia itu orang latah, saya bilang. Sebentar lagi dokter asing bebas berpraktek di negara kita. Model orang kita yang punya duit lebih gengsi berobat ke dokter asing. Coba lihat di BEJ itu, di BEJ Dharma Wangsa Square, siapa itu semua. Oh bayar 6 juta, gengsi dong. Terus siapa lagi lahan kalian, saya bilang. Kan sama aja kayak balik ke puskesmas, saya bilang. Makanya saya bilang, ngapain sih ngambil spesialis bedah lagi? Sejago-jagonya Anda bedah, teknologi sudah maju, orang sudah menghindari bedah. Satu. Kedua, orang sudah yakin tentang bahwa bedah itu tidak baik, pasti udah tinggalin. Terus lu mau bersaing sama siapa? Membedah kodok, saya bilang. Oh gitu ya dok ya, katanya. Wawasan. Jadi ya nggak apa-apa, biarinlah. Anjing menggonggong, biarinlah kafilah berlalu saja. Sadar kok, lama-lama mereka sadar kok. Sekarang kita lihat mulai banyak mereka yang kesono kok. Ya, jadi udahlah nggak apa-apa. Nggak usah kita sakit hati. Kalau kalau sakit hati saya udah cukup sakit hati Pak. Dari pertama pulang ke Indonesia saya sudah dibilang terkun. Ya biarinlah, terkun lah. Sampai pada saat saya minta izin praktek, susahnya minta ampun. Nggak ada spesialis Anda di sini. Kalau Anda mau praktek, jantung boleh, anak boleh, karena itu spesialis saya. Itu ada, boleh di sini. Nggak mau, saya bilang. Kalau gitu Anda praktek jadi dokter umum, biarin, pokoknya pasien bisa kesembuhin. Nggak bisa, spesialis Anda nggak ada di sini, tidak bisa keluar izin prakteknya. Ya sudah. Tapi izin praktek apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa mengcover itu? Ya dokter umum lah. Kalau jantung kan nggak boleh, mau praktek nanti saya pegang kasus lain kan gitu. Dan lagi saya tidak mau jadi dokter jantung lagi, nggak mau jadi dokter anak lagi. Ya udah dokter umum deh. Apa-apa. Yang penting bisa mengobatin, kan gitu aja. Ya, tapi ya, dah biarin aja. Mereka nggak peduli nggak apa-apa. Bodoh amat. Ya gitu aja. Memangnya gua pikirin, ya kan?